bagaimana nih kabar Mas Aziz dan kabar portofolionya? Alhamdulillah baik, semua dua-duanya alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah baik. Nah, Mas Aziz, sebelum kita melanjutkan ngebahas sektor-sektor di akhir 2023 ini, boleh dong prediksi indeks harga saham gabungan untuk 1 minggu ke depan? Kalau untuk 1 minggu ke depan karena memang baru saja rilis data GDP yang cukup naik ya Mbak dari konsensus gitu kan, data GDP kita 5,17% uh, dan ada pengumuman data inflasi juga, inflasi US nantinya. Kalau misalkan prediksi dari kami untuk IHSG seminggu ke depan masih ada potensi penguatan Mbak, gitu Mbak. Oke, baik. Tetap penguatan untuk 1 minggu ke depan ya, Mas Aziz ya. Iya, Mas, kalau misalnya kita ngebahas tentang kinerja transportasi dan logistik nih, udah positif ya di awal pertama 2023. hmm, Tentunya karena pemulihan ekonomi. Memangnya by the way ekonomi kita ini udah pulih ya. Menurut Mas Aziz sendiri gimana nih melihat bursa saham dagang kita? oh, kalau misalkan kita melihat dari ekonomi kita memang kita lihat memang ekonomi kita cukup kuat ya Mbak. Di mana tadi kan kuartal 2 juga rilis gitu kan rilisnya di atas konsensus juga di mana konsensus kan sekitar 4,93% dan rilis data GDP kita masih di atasnya di 5,17%. Artinya emang secara data ekonomi kita masih kuat dan cadangan devisa kita juga masih surplus dan kalau kita melihat bursa kita memang selama sepanjang 2023 ini cenderung masih surplus ya. Tapi aku sih melihatnya masih ada potensi untuk penguatan karena memang satu sisi kita data ekonomi kita masih cukup kuat gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tahun ini dan tahun depan nih, akan menjadi momentum momentum untuk saham transportasi dan logistik nggak, Mas, untuk naik panggung lagi? Sebab kan tahun depan itu tahunnya pemilu ya. Iya, kalau misalkan aku sih ngelihatnya untuk sektor transportasi ini masih memiliki potensi ya, karena memang satu sisi pulihnya aktivitas masyarakat juga ya mendorong permintaan untuk mobilitas gitu kan, dan meningkatkan permintaan untuk volume kendaraan, untuk mobilitas mereka. Seperti kalau misalkan kita lihat Bird juga laporan keuangannya rilisnya juga cukup menarik ya, cukup tumbuh gitu, data positif gitu ya Mbak Nadine gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita memprediksikan masih banyak peminatnya untuk transportasi dan logistik ini ya, Iya, Mas. Jadi kalau otomatis bisa tetap naik panggung untuk logistik dan transportasi ini ya. iya, kalau aku melihatnya gitu masih masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya kalau misalnya untuk sektor indeks transportasi. Tapi memang kita bisa lihat juga kayak misalnya faktor-faktor yang lain. Memang kan kalau misalkan dilihat di indeks transportasi sendiri kita lihat tuh emiten-emiten pelayaran memang agak cenderung masih turun gitu ya Mbak. Karena memang kan satu sisi kinerja mereka juga agak melandai nih di 2023 ini gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya nih sobat investor mau membeli saham-saham di sektor logistik ataupun di sektor transportasi untuk saat ini, kira-kira udah telat atau enggak nih Mas Aziz? Kalau aku sih sendiri ngelihatnya kalau misalkan untuk sektor transportasi jika emang teman-teman ingin mengoleksi gitu ya, masih ada potensi untuk kenaikan, masih masih bisa layak dikoleksi, tapi memang perlu ada beberapa perhatian juga gitu ya. Kita harus memilih perusahaan yang memang secara kinerja keuangannya masih tumbuh gitu loh. Dan secara valuasi memang cukup murah gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya secara valuasi masih cukup murah dan nggak masalah ya kalau sobat investor mau membeli sektor-sektor tersebut untuk saat ini ya Mas Aziz ya. Iya benar 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 Mbak Nadine. Nah, kalau misalnya kita berbicara peluang akhir tahun nih, kira-kira sektor apa aja yang bisa kita pantau nih Mas Aziz? Karena kan seperti tahun lalu nih, sektor batu bara itu di akhir tahun manggung banget ya. Nah, kalau akhir tahun ini bagaimana? Maaf Mbak Nadine, suaranya agak keputus. Gimana Mbak?
Ya, kalau misalnya akhir tahun ini, sektor apa aja nih yang bisa kita jadi perhatiin? Karena kan kalau akhir tahun lalu tuh sektor batu bara ya Mas Aziz ya. Nah, kalau Hmm, akhir tahun ini bagaimana? Kalau misalkan aku ngelihatnya akhir tahun ini tuh sebenarnya sektor transportasi masih masih cukup menarik ya Mbak. Kalau memang kita lihat kan secara bobot itu Bird dan ASA juga merupakan salah satu bobot terbesar juga terhadap sektor transportasi ya Mbak. Dan uh, di satu sisi memang ya mobilitas masyarakat sudah mulai pulih gitu kan, udah normal gitu, aktivitas masyarakat juga udah normal, ya kinerja keuangan mereka juga masih akan positif lah di tahun 2023 ini. Tapi selain itu juga ada sektor-sektor sektor konsumsi, di mana kan di semester 2 ini memang ada momentum yang cukup menarik ya Mbak, seperti tahun politik ya kan, dimulainya di semester 2 ini gitu. Dan memang sektor-sektor konsumsi ini masih cukup under value kalau misalkan kita lihat cara valuasinya gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita mau beli saham transportasi, kira-kira saham transportasi apa yang masih layak dikoleksi nih Mas Aziz? Kalau aku sendiri aku ngelihatnya untuk yang menarik di koleksi itu ada ya Bird ya Mbak. Kalau kita lihat saham Bird emiten Bird itu kinerja laporan keuangannya memang masih tumbuh gitu. Terus secara valuasi juga kalau kita lihat secara valuasi PBV-nya juga masih cukup murah dibandingkan emiten-emiten indeks transportasi di satu sektornya ya gitu ya Mbak gitu. Dan saham ASA juga menarik sebenarnya untuk dicermati karena memang biasanya di semester 2 ini kan kita ketahui bahwa ada momentum ya bisa seperti hari belanja online nasional ya Mbak. Nah itu biasanya kan orang kan di hari-hari belanja itu kan banyak promo dan pastinya akan membeli apa ya, shopping di online gitu, dan ini akan bisa meningkatkan ada potensi peningkatan dari penjual segmen dari jasa angkut ekspresnya gitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita ngebahas saham board yang masih layak untuk dikoleksi nih Mas Aziz, kira-kira dimasuk berapa nih yang pantas untuk kita beli ini, di angka berapa? Di harga berapa sahamnya? Kalau misalkan di angka, kalau misalkan saat ini ya Mbak, secara teknikal sebenarnya saham bird sendiri udah bisa menarik untuk dicermati ya Mbak, di kita lakukan pemantauan. Uh, Dia bakalan bisa melanjut menguat jika dia nembus dari resisten ya Mbak. Dari resisten terdekatnya itu di dua uh, masih bisa melanjutkan penguatan jika dia berhasil nge-break dari 2420. Kalau misalkan untuk bersendiri untuk harga saat ini sebenarnya masih ada potensi, masih bisa dimasuki Mbak, dan bisa dilakukan untuk trading jangka pendek dulu ya. Kita lihat di 2420 kita lihat apakah dia masih bisa break atau enggak. Kalau misalkan bisa break dia bisa melanjutkan penguatannya. Kalau misalkan dia balik arah ke penurunan, kemungkinan ya pergerakannya akan kembali menurun gitu dan membentuk suatu pola. Oke, baik. Kalau misalnya prospek saham ASA ini bagaimana nih Mas? Karena di tengah penurunan laba bersih di semester 1 2023 ya Mas? Iya, kalau misalkan dari ASA sendiri tadi sebenarnya masih menarik untuk dicermati. Memang kalau misalkan kita bicara di semester 1 dari penjualannya, dari laba bersihnya, memang mengalami penurunan. Tapi aku sih ngelihatnya kalau di semester 2 ini kemungkinan ada perbaikan kinerja lah. Di ASA di satu sisi memang tadi ada momentum politik dan ada momentum hari belanja online nasional yang memang ya biasanya di situ akan ada banyak apa ya namanya transaksi juga di online shopping gitu ya. Oke, baik. Kalau misalnya prospek dari saham laju ini bagaimana nih Mas Aziz? Kalau laju sendiri sebenarnya kan sahamnya baru IPO ya Mbak ya, masih
baru listing di bursa juga gitu ya. Memang kalau misalkan kita bicara kinerja keuangannya memang semester 1 ini memang cukup bagus ya. Tapi sahamnya sendiri memang ini kan masih disuspend gitu ya. Kita masih, aku sih nyaranin untuk wait and see dulu untuk saham laju gitu ya. Kita lihat nih apa setelah dibuka suspendnya, apa dia akan uh, rebound atau memang masih akan sideways saja gitu. Oke, baik. Karena saham laju ini masih baru banget, jadi untuk pergerakan dan analis teknikalnya masih belum bisa kita baca ya, Mas Aziz ya. Iya, benar benar benar. Nah, baik, kalau misalnya sektor-sektor lain nih Mas Aziz, selain transport dan logistik, kira-kira sektor apa yang bagus untuk kita cermati? Sorry, Mbak Nadine, gimana Mbak Nadine? Iya, halo Mas Aziz. Ya, oke, udah bagus Mbak. Tadi sempat Ya, putus. selain sektor transport dan logistik, kira-kira sektor apa aja yang masih bagus untuk kita cermati saat ini? Kalau untuk masih menarik dicermati ya, kalau misalkan untuk sampai akhir tahun ini ya, untuk secara sektornya, sektor konsumsi sebenarnya masih menarik untuk dicermati ya Mbak, karena memang di tahun politik ini biasanya memang kita lihat bagaimana konsumsi masyarakatnya. Biasanya konsumsi masyarakat memang akan cenderung tumbuh kalau misalnya di tahun politik gitu ya Mbak. Dan satu sisi bisa menarik juga dicermati dari saham oil and gas mungkin bisa diperhatikan karena memang kan saat ini kan OPEC kembali mengangkat produksinya kurang lebih 1 juta barel per hari ya, dan ini bisa ada potensi kenaikan dari harga minyaknya gitu. Oke, baik. Mas Aziz, kalau misalnya kita berbicara sektor perbankan nih, contohnya BBNI ya. BBNI ini kan udah lama banget sideways-nya dan belum ada pertumbuhan lagi. Kira-kira kenapa itu? Apakah valuasinya yang memang mahal atau memang waktunya masih sideways? Kalau kita lihat BNI ya Mbak, sebenarnya BNI ini cenderung sideways karena memang adanya laporan kinerja keuangannya yang kurang di bawah ekspektasi pelaku pasar ya Mbak, kalau misalkan kita bicara BBI gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara secara valuasi, valuasi PBV-nya sendiri sebenarnya masih murah. Memang masih murah, tapi satu sisi BBN ini yang masih dicermati oleh pelaku pasar itu dari sisi penyaluran utang di WSKT-nya gitu kan, masih jadi perhatian uh, pelaku pasar gitu. Oke, baik. Sobat investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya, Sobat investor. Kalau misalnya sektor properti bagaimana nih Mas? Ada yang bertanya dari @Michelle Angelo. Kalau sektor properti sendiri, memang kalau misalkan kita bicara secara valuasi memang murah ya Mbak. Dan kalau kita lihat properti memang secara jangka pendeknya ini memang ada recovery gitu kan, ada recovery dari saham properti. Tapi kalau untuk di koleksi, aku sih lebih menyarankan kita wait and see dulu bagaimana recovery-nya dari saham properti ini. Dan kalau misalnya memang udah mulai ada inflow dari investor, kita udah mulai rebound dari secara teknikalnya, bisa dilakukan koleksi gitu Mbak. Oke, baik. Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari @raja. Kalau Sido bagaimana? Karena kan Sido ini udah lama banget sideways dan kemarin sempat menuju all time high-nya dan belum rebound kembali nih ke all time high-nya. Saham BBNI ya? Sido. Oh, Saham Sido. Sorry. Sorry ya Mbak, aku coba lihat secara teknikalnya dulu ya. Secara teknikal sebenarnya memang dia masih tren turun ya Mbak. Dan memang dia sempat menyentuh all time high-nya. Tapi kita lihat coba secara kinerja keuangannya untuk Sido,
Ya, secara kinerja keuangannya memang mengalami penurunan, Mbak. Jadi wajar memang kalau misalkan Sido ini sedang mengalami tren penurunan gitu. Memang ekspektasi pelaku pasarnya terhadap kinerja emitennya kurang begitu memuaskan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman yang masih tertarik untuk Sido, aku sih lebih menyarankan untuk trading jangka pendek aja gitu. Oke, baik. Memang masih mengalami penurunan karena kinerjanya juga mengalami penurunan ya, Mas Iya, kinerja Aziz. keuangan Mas emitennya. Aziz, ya ada pertanyaan terakhir dari sobat investor dari @irfan.fun. Kalau Omet bagaimana nih pergerakannya? Kang Omet ya. Kalau Omet sendiri kan memang saham baru listing ya Mbak. Emang cenderung biasanya saham-saham yang baru listing atau saham baru IPO itu emang masih berfluktuasinya cukup tinggi gitu, masih kurang liquid lah. Iya. Dan kalau misalkan untuk kedepannya, aku sih lebih nyaranin untuk wait and see dulu dah gitu untuk saham Omet. Karena memang belum ada tanda-tanda dari saham Omet ini akan rebound gitu. Dan perlu perhatikan juga bagaimana kinerja keuangannya juga gitu Mbak. Oke, baik. Mas Aziz, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di sesi break time selanjutnya. Selamat siang. Iya, selamat siang juga Mbak Nadine.